Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sekalian senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Faslihah SAG dari SMP Negeri 2 Sono, Kabupaten Banyuwangi. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kelas 9 semester 1 kali ini kita belajar materi zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang, mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Adakah di antara kalian yang tahu apa sih yang menyebabkan kita harus mengeluarkan zakat? Kita harus mengeluarkan zakat karena mengeluarkan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Konsep pembelajaran kita hari ini adalah 1. Pengertian zakat, dalil makna tentang zakat, macam-macam zakat, dan ketentuan zakat fitrah. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakatu atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Dalil nakli tentang zakat dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Adapun hari ini kita fokuskan belajar pada materi zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama adalah hukum zakat. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Sedang besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 syok atau 3,1 liter. Atau di Indonesia, karena makanan pokok kita beras, kita zakat fitrah berupa beras seberat 2,5 kg. Sedangkan syarat muzaki atau orang yang berzakat, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya, dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Niat zakat fitrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardha lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Rukun zakat yang berikutnya adalah adanya muzaki. Muzaki adalah orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah ada beberapa macam. Yang pertama, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal, atau menemui terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dengan demikian orang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawal wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawal tidak wajib dizakati. Hanya saja kata tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Yang kedua, waktu jawas, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Jika kita menjumpai praktek pelaksanaan zakat, misalnya di lembaga-lembaga pendidikan pada saat masih di pertengahan bulan Ramadan, maka hal ini diperbolehkan karena merupakan waktu jawas atau boleh untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan yang ketiga, waktu yang paling utama, yaitu setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Sedang yang kelima, waktu haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawal adalah qadha. Yang terakhir, golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2, orang miskin, yaitu merupakan orang yang memiliki sedikit harta dan penghasilan, tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 3, amil atau pengurus zakat. 4, mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. 5, riqab, yaitu budak. 6, gharim, orang yang mempunyai banyak hutang. 7, sabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. 8, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Ini tadi pembelajaran materi zakat telah selesai, dan untuk berikutnya silakan kalian menyimak tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat.
dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Anak-anak, betapa pedihnya siksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena itu, janganlah kita sekali-kali mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian tadi penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu belajar di rumah. Semoga kalian semua sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.